Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Politik Hukum. Kesempatan ini eh, kita akan pergunakan untuk membahas mengenai politik hukum legislasi dan penegakan hukum. Ya, jadi sebagai pendahuluan kita akan membahas hal-hal berikut. Hukum pada dasarnya memiliki beberapa fungsi. Ya. Jadi secara garis besar pada dasarnya memiliki hukum itu memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, sebagai standard of conduct, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak, ya, dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya. Kedua, sebagai as a tool of social engineering, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Nah, yang ketiga sebagai as a tool of social control, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila. Nah, yang keempat sebagai as a facility on of human interaction, yakni hubungan berfungsi hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial, law as tool of social engineering. Nah, ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial atau law as tool of social engineering, ya tak pelak menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial ya, pertama kali diperkenalkan oleh Reskupon adalah Mukhtar Kusumaatmadja ya, yang mengetengahkan konsep Reskupon tentang perlunya memfungsikan law as a tool of social engineering di Indonesia. Mukhtar berargumen bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah dalam hal ini eksekutif amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi yang dirasakan oleh negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakatnya. Nah, sedang di negara-negara yang sedang berkembang tidak demikian. Padahal, ya, harapan-harapan dan keinginan-keinginan masyarakat di negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya, melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat di negara maju. Penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial nampaknya sudah menjadi tren dari hukum modern. Nah, kemudian pada tataran empirik hukum negara berbentuk unifikasi dan kodifikasi. Jadi ya, hukum negara yang berbentuk unifikasi dan kodifikasi serta dibentuk relatif sempurna oleh lembaga legislatif dan eksekutif, ya tidaklah demikian idealnya.
ternyata tidak serta-merta dapat dilaksanakan dan ditegakkan sesuai bunyi rumusan pasal yang ada, tetapi harus melewati jalan yang masih panjang dan berliku dalam proses pelaksanaannya. Problematik regulasi dalam penegakan hukumlah yang menjadi fokus bahasan kita sekarang ini ya. Begitu. Baik, kita melangkah pada slide selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang prolegnas dan problematika obesitas regulasi. Prolegnas program legislasi nasional. Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk yang berbentuk formil dan tertulis dari hukum semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini. Baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan ya. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang-undangan ya, yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis. Tampaknya hal itu juga dianut dalam politik hukum di negara kita. Pembangunan hukum nasional kita terutama akan dilakukan melalui pembentukan perundang-undangan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 2004 yang disetujui dalam rapat paripurna DPR 24 Mei 2004 yang kemudian diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, atau yang disebut Undang-Undang P3, UU P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka mekanisme pembentukan perundang-undangan telah Maka mekanisme pembentukan peraturan perundangan telah terintegrasi dalam satu undang-undang. Ya. Pembentukan. Kalau ingin membentuk undang-undang, apakah itu undang-undang, perda, ya, peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya, acuannya adalah Undang-Undang P3. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau UU P3 disebutkan bahwa proses atau mekanisme pembentukan undang-undang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Ya. Gitu. Kita berbicara tentang prolegnas. Prolegnas, ya, perencanaan merupakan sebuah perencanaan. Perencanaan adalah proses ketika DPR dan pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang dibuat DPR dalam suatu jangka waktu tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang disebut dengan Program Legislasi Nasional atau prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Hasil penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dan pemerintah dibahas bersama antara DPR dan pemerintah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi. Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dapat meminta atau memperoleh bahan dan atau masukan dari Dewan Pertimbangan Daerah atau DPD atau masyarakat dan atau masyarakat. Kemudian prolegnas punya sejarah panjang. Jadi prolegnas sesungguhnya mempunyai sejarah panjang. Pemikiran perlunya prolegnas muncul dalam simposium pola perencanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh pada tahun 1976. Pada simposium ini digariskan bahwa suatu pola umum perencanaan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat 5 hal. Apa saja itu? 1.
landasan dan tujuan perencanaan. 2. Penerapan prioritas materi hukum yang akan direncanakan. Ketiga, penetapan mekanisme proses perencanaan. Keempat, sarana perencanaan. Dan 5, kegiatan penunjang seperti penelitian, penyuluhan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian konsep prolegnas pertama kali disusun saat lokakarya penyusunan prolegnas oleh BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional. Konsep pertama kali ini saat lokakarya ya, berlangsung di Manado, ya, diselenggarakan oleh BPHN antara tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari tahun 1977. Lokakarya ini juga menyepakati bahwa peran BPHN ya, dalam peraturan perundang-undangan secara berencana dari hulu ke hilir berdasarkan tahapan-tahapan integratif. Kegiatan yang diamanatkan kepada BPHN untuk menunjang prolegnas yaitu meliputi 1. Melaksanakan penelitian dan usaha lain. 2. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengenai efektivitas dan keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Keempat, penyusunan dan perumusan naskah akademis dari rancangan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Itulah yang diamanatkan kepada BPHN. Kemudian institusionalisasi prolegnas dimuat saat dikeluarkan keputusan Menteri Kehakiman nomor 02 08 41 tanggal 26 Oktober 83. Ya. Nah, itu. Nah, keputusan ini ditujukan kepada semua pimpinan departemen, lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah non departemen, ya, yang bertujuan membentuk panitia kerja tetap prolegnas. Cikal bakal institusionalisasi ini sebenarnya berasal dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh BPHN. Nah, berdasarkan keputusan menteri inilah BPHN mulai mengordinasikan prolegnas pada pelita 3 ya, pembangunan 5 tahun ketiga, keempat dan kelima. Kemudian BPHN berperan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 32 tahun 88, BPHN berperan dalam perencanaan pembangunan hukum nasional. BPHN menyusun rencana pembangunan hukum jangka menengah pada garis-garis besar haluan negara tahun 1993 dan Repelita ke-6 atau rencana pembangunan 5 tahun ke-6 ya, serta legislasi nasional. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Legislasi DPR, ya, bertugas untuk mengordinasikan penyusunan prolegnas di lingkungan DPR serta penyusunan prolegnas antara pemerintah dan DPR. Dan program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan Undang-Undang Dasar memiliki implikasi luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Nah, di samping itu, arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antar negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya. Dalam kerangka itulah, maka prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa berlandaskan
konstitusi. Kemudian prolegnas, ya, program legislasi nasional, dan prolegda, program legislasi daerah, menjadi penyaring isi atau penuangan, ya, nyaring isi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Nah, dengan dua fungsi. Fungsi pertama sebagai potret rencana isi hukum untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sistem hukum nasional selama 5 tahun. Kedua, sebagai mekanisme dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan agar apa yang ditetapkan sebagai rencana dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. Ya. Kemudian prolegnas adalah potret isi atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tertentu, baik dalam membuat hukum baru maupun mengganti hukum yang lama. Namun harus diingat bahwa prolegnas bukan hanya berisi rencana hukum yang akan dibuat atau diganti, melainkan sekaligus juga merupakan pedoman atau mekanisme pembuatan undang-undang yang mengikat. Artinya, prosedur dan mekanisme pembuatan hukum haruslah melalui prolegnas. Namun demikian, prolegnas bukanlah harga mati, dalam arti pada keadaan-keadaan tertentu, ya, rencana undang-undang tertentu dapat disisipkan dalam prolegnas yang sudah ada berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden. Dalam masa keanggotaan DPR 2004-2009 ditetapkan prolegnas tahun 2005 sampai dengan 2009. Ya, dan dari prolegnas 2005-2009 tersebut ditentukan prioritas rancangan undang-undang, ya, tahun 2005 sebanyak 55 rancangan undang-undang atau RUU. Sedang sisanya 229 menjadi prioritas tahun 2006 sampai dengan 2009. Jadi mengacu pada prolegnas 2005 sampai 2009 berarti untuk setiap tahun DPR dan pemerintah harus membahas dan menyelesaikan paling tidak 57 sampai dengan 50 7 sampai dengan 58 rancangan undang-undang per tahun, ya. Itu, ya. Dari studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK tentang kinerja legislasi DPR pada 2005 disimpulkan bahwa hasil kerja DPR adalah legislasi tanpa peta kebijakan. Lebih jauh, studi tersebut mengatakan sulit untuk menjelaskan peta kebijakan di DPR karena respon politik DPR lebih banyak diarahkan oleh kepentingan politik atas pemerintah. Pola legislasi yang dihasilkan pun sama sekali tidak jelas. Satu-satunya yang bisa terlihat adalah karakter legislasinya yang cenderung menguatkan kebijakan pemerintah. Ketiadaan arah adalah suatu hal yang niscaya kalau kita merujuk pada proses penyusunan prolegnas. Prolegnas hanya sekumpulan daftar undang-undang yang dikontribusikan oleh beberapa pihak, diantaranya DPR, Departemen Teknis, dan kelompok-kelompok masyarakat. Betul bahwa pemerintah dan DPR dalam menyusun prolegnas menyusun visi, misi, arah kebijakan, dan skala prioritas. Akan tetapi dalam operasionalisasinya, setiap tahun pemerintah dan DPR menetapkan 50 sampai 60 RUU sebagai prioritas. Suatu hal yang sangat mustahil dicapai dan terbukti dan tidak pernah tercapai sejak 2001. Nah,
Kalau diteliti, banyak jumlah undang-undang atau rancangan undang-undang yang menjadi prioritas DPR dan pemerintah berkorelasi dengan sistem penganggaran. Pada tiap tahunnya terlihat bahwa setiap departemen seolah-olah mendapatkan jatah untuk penyusunan RUU, rancangan undang-undang, walaupun rancangan undang-undang tersebut belum tentu menjadi kebutuhan mendesak saat itu. Terkait dengan persoalan ini, tim PSHK, ya, yaitu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ya, menyatakan sebenarnya prolegnas tidak tepat menjadi instrumen perencanaan yang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dan DPR. Justru dengan sistem prolegnas sekarang, sumber daya dan sumber dana tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Bahkan terjadi pemborosan anggaran yang luar biasa karena RUU yang tidak selesai dan belum dibahas tetap mendapatkan jatah untuk dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. Ya. Kita berbicara tentang obesitas regulasi. Sejak tahun 2000 sampai 2015, pemerintah dan DPR menghasilkan 12.471 regulasi. Sebaran regulasi tersebut terdiri dari 504 undang-undang, 27 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah itu Perpu, ya, atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu ada 27. Kemudian peraturan pemerintah ada 1.386. Peraturan presiden ada 1.129. Sementara keputusan presiden ada 977, instruksi presiden ada 137, dan peraturan menteri ada 8.331, ya. Itu. Kategori dari seluruh regulasi mayoritas adalah sektor kehutanan, ya, menempati 1.585. Jenis pajak ada 1.061. Pertanian, perkebunan, dan peternakan ada 753. Di bidang perindustrian ada 411 regulasi, kelautan dan perikanan 385, perdagangan 276, kemudian tata kelola birokrasi dan pelayanan publik ada 136, ya, 136 regulasi, tata cara penanaman modal ada 92, dan persaingan usaha ada 43. Ditambah lagi dengan 3.000-an peraturan daerah provinsi dan 25 ribuan peraturan daerah kabupaten kota. Sementara kalau melakukan kalkulasi secara keseluruhan terhadap jumlah peraturan perundang-undangan, Wicipto Setiadi telah melakukan dengan mencoba menggunakan data yang ada pada database Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jumlah peraturan perundang-undangan yang begitu banyak tersebut sudah tidak proporsional atau malah sudah terlalu banyak sehingga mengarah pada over-regulated. Selain over-regulated, juga sangat mungkin antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya saling tumpang tindih atau overlapping. Disharmoni menimbulkan konflik. Kondisi semacam ini bisa terjadi pada semua sektor, termasuk dalam sektor berusaha. Ya. Begitu banyaknya peraturan yang mengatur sektor berusaha, maka kegiatan dalam sektor berusaha baik di pusat maupun di daerah menjadi semakin tidak mudah. Langkah penyatu atapan dalam sektor berusaha sudah dilakukan, tetapi dalam praktik tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Langkah penyatu atapan terkait dengan kegiatan sektor berusaha sudah ditempuh, namun kenyataannya masih harus melalui banyak pintu, banyak meja,
dan banyak petugas. Tidak optimalnya fungsi peraturan perundang-undangan dalam sektor berusaha disebabkan oleh kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, sehingga dapat menimbulkan konflik, inkonsisten, duplikasi, disharmoni, tumpang tindih, bahkan dalam praktik sangat mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, buruknya kualitas regulasi berdampak pada investasi. Jadi buruknya kualitas regulasi ya yang berdampak pada investasi karena birokrasi yang berbelit-belit, lamanya waktu proses perizinan membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi Indonesia. Kita berbicara tentang urgensi simplifikasi. Jadi beranjak dari apa yang dikemukakan oleh Nonet and Selznick, maka pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berlangsung dalam struktur sosial tertentu dan merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar. Berangkat dari perspektif yang demikian, maka penyusunan suatu perundang-undangan tidak secara otomatis berjalan lancar. Manakala struktur sosial di mana pembuatan itu berlangsung tidak demokratis, dengan kata lain sangat tergantung pada kondisi masyarakat. Nah, perlunya transparansi dan partisipasi dalam pembuatan hukum menurut Sacipto Raharjo. Nah, untuk menjaga netralitas suatu hukum, Sacipto Raharjo mengusulkan perlunya adanya transparansi dan partisipasi lebih besar dalam pembuatan hukum. Kedua hal ini kemudian dapat diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk kemudian dilakukan elaborasi lebih lanjut ke dalam prosedur dan mekanismenya. Proses pembentukan hukum di Belanda, proses pembentukan hukum dan kebijakan hukum publik di Belanda. Di Belanda, dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik, ada institusi-institusi yang memberi kesempatan untuk mengerti tindakan-tindakan pemerintah secara kritis dan melakukan proses untuk menentangnya jika dianggap perlu. Institusi-institusi tersebut adalah open bar hate atau publicity dan Insprat. Ya. Jadi institusi yang dimaksud untuk koreksi itu namanya Open Bar Hate dan Insprat. Institusi-institusi ini dihormati di Belanda sebagai sebuah tahap dalam pengembangan demokrasi politik. Demokrasi berarti lebih banyak kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan, atau bahwa mereka akan terlibat secara lebih intensif. Publicity berarti bahwa pemerintah memberi informasi tentang tindakan-tindakan kepada warga negara berkepentingan. Insprat berarti bahwa warga negara memberi informasi kepada pemerintah mengenai harapan-harapannya. Publicity dan insprat adalah dua sisi dari sebuah sistem komunikasi antara pemerintah dan warga negara, di mana informasi bersifat dua arah. Two-way traffic communication. Nah, selanjutnya dilihat dari optik Pancasila, jelas bahwa bagi bangsa Indonesia, hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai alat yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan adil dan beradab dalam wadah persatuan Indonesia, dengan pemerintahan yang didasari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Dalam konteks legislasi pada masa yang akan datang, maka perlu memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Reskupon. Reskupon ya, yang menyarankan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan studi sosiologis. Saran PON diajukan ketika pembentukan peraturan yang terlalu menekan pada metode perbandingan yang dianggap sebagai cukup ilmiah. Seorang ahli, De Anjou, ya, menjelaskan kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut De Anjou, ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Ya. Terjadi suatu long march sejak dari kebutuhan dan keinginan perseorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan oleh problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan harus pada akhirnya menjadi agenda pembuatan peraturan. Kemudian secara praktis, ya, yang bisa dilakukan adalah kebijakan simplikasi. Kebijakan simplikasi peraturan perundang-undangan. Langkah simplikasi peraturan perundang-undangan bisa dilakukan baik secara menyeluruh di semua sektor maupun per sektor, misalnya sektor berusaha. Langkah penyederhanaan ini bisa dilakukan dengan cara memangkas atau mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan di sektor berusaha pada saat ini yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga yang berwenang dalam sektor berusaha, sehingga sudah mengarah overlapping antara peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh satu lembaga dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Ya. Beberapa studi negara berhasil melaksanakan simplikasi atau pemangkasan peraturan perundang-undangan. Beberapa negara telah berhasil melaksanakan program simplikasi atau pemangkasan peraturan perundang-undangan. Hasilnya adalah meningkatnya kemudahan berusaha atau dalam melaksanakan bisnis dan berhasil menarik lebih banyak investasi. Negara yang berhasil melaksanakan program simplikasi peraturan perundang-undangan ya, atau regulasi antara lain Korea Selatan, Meksiko, Moldova, dan Ukraina. Wicipto Setiadi menyebutkan 4 efek yang sudah pasti dengan adanya simplikasi peraturan perundang-undangan. Antara lain, 1. Sederhananya peraturan perundang-undangan terutama dari sisi jumlah sehingga menjadi proporsional jumlahnya. 2. Dengan meningkatnya investasi secara otomatis akan berimbas pada terbukanya lapangan pekerjaan. Ketiga, dengan adanya program simplikasi peraturan perundang-undangan, maka akan berkurangnya beban masyarakat berupa pembayaran ekstra. Dan keempat, efisiensi anggaran negara, terutama yang terkait dengan penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, dengan simplikasi sekaligus mencegah terbentuknya regulasi yang tidak terkendali oleh badan atau pejabat negara serta menyelesaikan permasalahan regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling tumpang tindih yang dapat menghambat upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini, para ahli hukum tata negara telah mengadakan konferensi hukum nasional tata negara keempat yang berlangsung pada 10-13 November di Jember. Ya, isinya merekomendasikan sejumlah langkah-langkah perbaikan oleh pemerintah ya, sebagai berikut. Pertama, untuk pemangkasan sejumlah regulasi yang keberadaannya tidak dibutuhkan dan regulasi yang bermasalah dari segi kepastian hukum, utamanya regulasi di bawah undang-undang.
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri. Maka mendesak bagi presiden untuk membentuk tim khusus beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sivil yang bersifat ad hoc dengan mandat dan jangka waktu tertentu. Ya. Tugas tim khusus ini juga jamak dibentuk di berbagai negara, antara lain dalam rangka memangkas regulasi nantinya. Ya. Tugas itu yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, ya, peraturan di bawah undang-undang, dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hasil evaluasi ini nantinya akan diserahkan kepada presiden untuk diambil tindakan berupa pemangkasan terhadap regulasi bermasalah. Ya. Kemudian yang kedua, merumuskan kebijakan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membentuk politik hukum pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dengan mempertimbangkan best practice dari negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan, antara lain jenis peraturan, materi muatan, 3. kewenangan, 4. sistem pembentukan, 5. sistem evaluasi. Ya. Nah, rekomendasi kedua adalah ini. Kedua, untuk mencegah regulasi bermasalah di tingkat daerah dan mengingat kewenangan pembatalan perda oleh pemerintah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka supaya eksekutif preview atau pengawasan terhadap perancangan peraturan daerah oleh pemerintah perlu diperkuat. Selain itu, keberadaan institusi vertikal di daerah yaitu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah perlu difungsikan secara optimal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah. Rekomendasi ketiga, penguatan kelembagaan lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan perlu dilakukan meliputi kejelasan regulasi yang dapat dibentuk, penguatan perancang peraturan perundang-undangan, dan hubungannya dengan lembaga lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini harmonisasi dan pengundangan. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum, ada adagium yang berbunyi fiat justitia et preat mundus. Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Adagium tersebut memberi gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan, tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Redbrook menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. Berikutnya, kompleksitas penegakan hukum telah berlangsung mulai proses legislatif. Ya. Jadi pada era reformasi dan era otonomi daerah sekarang ini muncul fenomena yang kurang positif dari bidang legislasi. Ya, ini pertama, banyak peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan oleh Presiden bersama DPR bahkan belum berlaku secara efektif sudah mau diamandemen, bahkan diganti dengan undang-undang baru sama sekali, karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat. Misalnya undang-undang yayasan dan undang-undang pemerintahan daerah. Kedua,
banyak undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya undang-undang pemekaran wilayah. Ketiga, banyak peraturan daerah perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dicabut oleh pemerintah pusat atau Mendagri karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengancam investasi di daerah. Salah satu akibat lebih lanjut dari banyaknya produk perundang-undangan yang jauh dari rasa keadilan adalah larisnya permintaan judicial review oleh berbagai pihak terhadap berbagai undang-undang. Cukup banyak. Di samping problem legislasi dan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum kian rapuh karena lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa integritas moral hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim menjadi penghambat tegaknya hukum di negeri ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian mengungkapkan bahwa ada 2 golongan korupsi di kepolisian, internal dan eksternal. Korupsi internal terjadi dalam ruang lingkup dinas seperti jual beli jabatan, penerimaan siswa polisi, distribusi logistik dan anggaran. Korupsi eksternal melibatkan kepentingan masyarakat seperti penyalahgunaan wewenang dan pungli dalam pelayanan masyarakat, baik di kantor maupun di jalanan. Dalam banyak kasus, perilaku jaksa juga sering berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat. Antara lain, pada saat pemeriksaan, jaksa sengaja memperpanjang proses penyidikan, jaksa melepas tersangka dengan menghentikan penyidikan. Negosiasi perkara juga dilakukan oleh jaksa yang memiliki kewenangan untuk menuntut di pengadilan dan menawarkan tuntutan yang lebih ringan jika tersangka memberinya sejumlah uang. Yang kelima ini, fakta empirik yang kian melengkapi buramnya wajah peradilan adalah kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan tugas yudisialnya hingga saat ini masih dijangkiti oleh penyakit akut, yakni merajalelanya korupsi peradilan atau judicial corruption di Indonesia, atau lebih populer dengan sebutan mafia peradilan. Penelitian oleh tim Indonesian Corruption Watch atau ICW memberi gambaran bahwa secara gamblang bagaimana pola kerja atau modus operandi para pelaku mafia keadilan. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa korupsi di peradilan tidak hanya terjadi di pengadilan tingkat pertama, tapi korupsi juga terjadi sampai pada puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung. Nah, sementara di Mahkamah Agung, pola kerja mafia peradilan sudah berlangsung pada tahapan pendaftaran perkara sampai pada putusan. Pada tahapan putusan berlangsung dalam bentuk sekjen atau asisten hakim agung menghubungi salah satu pihak yang bersengketa dan menawarkan kepada mereka suatu putusan yang dapat memenangkan perkara mereka. Putusan tersebut bisa dibuat sendiri oleh sekjen atau asisten hakim agung. Bisa juga sebenarnya pihak yang berperkara sudah memenangkan perkara, akan tetapi putusannya sudah diketahui oleh orang dalam Mahkamah Agung. Mereka pura-pura menawarkan jasa untuk memenangkan perkaranya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi dengan dalih diskresi fungsional seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, membelokkan dengan sengaja yang sesungguhnya perkara perdata menjadi pidana. Yang seharusnya menjadi tersangka dibungkus dalam alasan tertentu tidak disidik sebagai tersangka, melainkan hanya sebagai saksi, bahkan tidak disidik sama sekali, kecuali hanya diperas, membisniskan surat perintah penghentian penyidikan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela ini sulit dilacak
dan tetap merupakan dark number, ya. Hal ini dikarenakan banyaknya selimut-selimut hukum yang menutupi perbuatan itu, yang semuanya bermuara pada kekuasaan diskresi fungsional. Kemudian dalam banyak kasus, perilaku jaksa juga sering berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat. Antara lain, pada saat pemeriksaan, jaksa sengaja memperpanjang proses penyidikan. Jaksa melepas tersangka dengan menghentikan penyidikan. Negosiasi perkara juga dilakukan oleh jaksa yang memiliki kewenangan untuk menuntut di pengadilan dan menawarkan tuntutan lebih ringan jika tersangka memberikan sejumlah uang. Sedangkan masalah budaya hukum memperlihatkan pada kita rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan, ya, dengan maraknya tindakan kekerasan dan main hakim sendiri atau eigenrechtmatig, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kolektif, yang kerap kali menjadi sajian utama dari berbagai media massa, ya. Orang tidak lagi merasa bersalah dengan memotong kepala orang lain dan kemudian dipamerkan kepada khalayak umum. Dan anehnya lagi, sebagian pelaku kekerasan tidak merasa gelisah. Bahkan dalam sebuah pemberitaan mereka amat bangga karena berani menembak dan memotong telinga sesama manusia lain. Mereka menyukai kekerasan dan meletakkan kekerasan sebagai instrumen tunggal dalam menyelesaikan masalah. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Disorder of law. Sebagai bagian akhir, pada perkuliahan ini kita akan membahas hal-hal berikut ini. Kondisi carut marutnya hukum di Indonesia pengaruhnya sangat signifikan terhadap upaya pemulihan kondisi ekonomi. Paling tidak, para investor akan berpikir 1000 kali jika akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kemungkinan besar para investor akan mencari pasar lain jika kondisi hukum di Indonesia sama sekali belum mampu mewujudkan kepastian bagi investor. Nah, dari komponen substansi hukum, ya, dalam rangka mendukung pemulihan kondisi ekonomi, maka perlu dilakukan pengkajian mendasar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dari paling tinggi sampai yang terendah di lapangan hukum ekonomi. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata menghambat pemulihan kondisi ekonomi, maka perlu diganti dengan peraturan yang lebih responsif bagi perekonomian dengan tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan tujuan nasional. Sementara itu, struktur hukum yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru menggambarkan ketimpangan kekuasaan di antara ketiga pilar demokrasi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif semakin diperbesar, ya, tidak terbatas dengan cara melegitimasi peran DPR dalam pembuatan undang-undang dan intervensi eksekutif terhadap badan-badan peradilan, sehingga pada akhirnya pihak eksekutif mengontrol DPR dan badan peradilan. Mengenai masalah kualitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum, banyak terjangkit penyakit kronis KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di tangan aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, kedudukan hukum terkontaminasi dan komoditi profesional yang seharusnya mengabdi kepada kepentingan dan pelayanan publik, ya, ini beralih kepada komoditas bisnis. Dampak dari gejala ini tumbuh gejala anti profesional dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat mencari keadilan menjadi frustasi dan tidak percaya lagi kepada hukum dan pengadilan. Kedepan, perilaku para penegak hukum sudah selayaknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, para penegak hukum sebaiknya bertanya kepada hati nurani daripada
kepada perut, seperti banyak diserukan oleh ahli hukum bahwa sudah saatnya hukum dikembalikan kepada akar moralitas dan religiusnya. Seorang filosof yang bernama Taverne pernah menyatakan, "Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas. Berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas. Maka dengan undang-undang yang paling buruk pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil." Nah, sedang masalah budaya hukum memperlihatkan bahwa kita rendah kesadaran hukum, rendah kesadaran hukum masyarakat. Nampaknya kita bercermin pada budaya hukum masyarakat Jepang, di mana ada kultur baik dari masyarakat Jepang maupun penegak hukumnya, yaitu budaya malu. Hal ini lebih efektif sebagai alat preventif maupun penindak terhadap perilaku tercela, termasuk korupsi. Kultur hukum yang masih sangat bermoral di kalangan pengacara Jepang menyebabkan hampir tidak ada pengacara Jepang untuk memutarbalikkan yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Konon, umumnya pengacara Jepang senantiasa membujuk kliennya untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatan. Untuk pemulihan kondisi ekonomi di masa depan, di samping ketiga komponen sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur, seperti yang dijelaskan di atas, tampaknya aparat negara, dalam hal ini birokrasi publik di tingkat pusat dan daerah, perlu melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama, harapan masyarakat bahwa rezim pemerintahan baru akan mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang baru amat jauh dari realitas. Ya. Praktik KKN dalam pemerintahan dan pelayanan publik masih terus berlangsung, bahkan dengan skala dan perilaku yang makin luas. Salah satu contoh kebijakan yang bisa menyentuh banyak dimensi persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah mendorong birokrasi pelayanan publik untuk menerapkan customer charter. Customer charter adalah petunjuk dan referensi bagi birokrasi dalam menjalankan tugasnya yang berisi hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam suatu pelayanan. Customer charter sekaligus menjadi alat publik untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan. Dalam Customer Charter terdapat acuan yang jelas mengenai persyaratan pelayanan, waktu, biaya yang diperlukan, dan mekanisme pengaduan jika pemberi pelayanan gagal memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan. Jadi demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, ya, dalam materi politik hukum legislasi dan penegakan hukum. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.